Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, dalam pimpinan Tuhan. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, saudaraku, mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui renungan harian ini. Mari bersama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, ajar kami semakin mengenal kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari kami. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami semua untuk dapat memahami akan firman Tuhan dan tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia 31 ayat yang ke-25. Yeremia 31 ayat yang ke-25. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sekali lagi, mari bersama kita membacakannya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Yeremia 31 ayat yang ke-25. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini terkadang kita merasakan sukacita yang begitu besar yang kita rasakan, tetapi juga kita menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, persoalan hidup yang kita hadapi. Saudaraku, terkadang persoalan-persoalan yang kita hadapi yang menerpa kita, yang terasa begitu berat, membuat hati kita merana. Ya, saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan tahu akan semua yang kita rasakan. Pergumulan
yang kita hadapi, dan ketika kita berserah kepadanya, Ia akan memberikan kesegaran bagi orang yang lelah dan memuaskan setiap jiwa yang sedang merana oleh karena berbagai persoalan kehidupan yang dirasakan. Itulah yang sedang dialami oleh Nabi Yeremia, seperti yang disampaikan dalam Yeremia 31 ayat yang ke-25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Yeremia memahami bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan yang akan memberikan kesegaran bagi dia. Ketika Yeremia menyampaikan perintah Tuhan, menyampaikan peringatan dari Tuhan kepada raja-raja untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Yeremia menghadapi tantangan dari raja-raja yang mencemooh dia. Sungguh Yeremia menghadapi persoalan yang besar, pergumulan yang besar dalam hidupnya, sehingga ia mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sedang mengalami kelelahan, sedang merana. Tetapi ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Itu yang disampaikan Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Kedekatan Yeremia dengan Tuhan, persekutuannya yang baik dengan Tuhan, betapa ia selalu mengandalkan Tuhan, menuntun dia memahami bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan ketika ia menghadapi pergumulan hidupnya. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Itu yang disampaikan oleh Yeremia juga. Dan dia menyatakan, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Yeremia yakin bahwa Tuhan menolongnya, menolong umatnya dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Gambaran iman Yeremia inilah gambaran orang-orang yang mengikutkan Kristus dalam kehidupannya ketika menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, pergumulan hidup yang sedang kita rasakan pada saat ini. Saudaraku, karena itu apapun pergumulan kita pada saat sekarang ini, mungkin ada persoalan dalam rumah tangga kita, ada persoalan dalam usaha pekerjaan kita, pergumulan yang membuat kita menjadi lelah dan merasa merana ditinggal sendirian oleh karena sakit penyakit yang kita derita. Penyakit apapun itu, atau juga kita harus isolasi mandiri atau di rumah sakit, ingatlah bahwa masih ada harapan masa depanmu di dalam Tuhan. Yeremia 31 ayat 17. Dan seperti yang Yeremia sampaikan, bahwa Tuhan akan membuat segar yang lelah, dan setiap orang yang merana akan Tuhan buat menjadi seorang yang dipuaskan di dalam Tuhan. Karena itu tetaplah memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita menghadapi badai hidup, Allah kita adalah Allah yang peduli, yang tidak meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup, tetapi menguatkan, menopang kita, menuntun kita kepada jalan keluar yang terbaik yang kita dapatkan dari Tuhan. Jikalau dunia ini mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita, tapi Tuhan memberikan pengharapan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu, hiduplah dalam pengharapan kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia adalah Allah yang peduli dalam kehidupan kita, dan tetaplah setia, beriman teguh di dalam Tuhan, karena Dia akan memberikan kesegaran dan memuaskan jiwa kita, hati kita yang sedang merana. Tetap setia, andalkan Tuhan, tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Mari bersama kita kembali memuji Tuhan dari pujian kita, Allah Peduli. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun banyak pergumulan hidup yang kita rasakan, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian ketika menghadapi pergumulan hidup. Mari menaikkan pujian kita. Banyak perkara yang tak dapat
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Bahwa Engkau adalah Allah yang peduli akan setiap persoalan hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, topanglah kami, kuatkanlah kami di dalam menghadapi berbagai pergumulan yang sedang kami rasakan pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Jikalau saat ini kami sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga kami, keluarga kami, Tuhan, Engkau adalah kepala atas rumah tangga kami. Karena itu Tuhan, pulihkanlah, satukanlah hati di tengah-tengah keluarga yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan menolong. Demikian juga ketika kami menghadapi sakit penyakit, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan kami. Karena itu Tuhan, pulihkanlah kami yang sedang dalam keadaan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi kakak kami Nande Angel, Nande Gide, Bapak Mikaela Ginting, pulih sempurna kesehatannya dalam Tuhan. Ida Hari, kakak kami Ida Harianja, Delfitra, demikian juga bang kami Bapak Prian Bang, beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan saja. Demikian juga mungkin ada keluarga orang tua kami, saudara-saudari kami ya Tuhan, atau diri kami sendiri. Pulihkanlah ya Tuhan. Engkau adalah Allah penyembuh, memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna dari-Mu saja ya Tuhan. Demikian juga mungkin kami sedang menghadapi pergumulan dalam ekonomi kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mengerjakan pekerjaan kami dengan baik ya Tuhan, mencukupi. Engkau mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Kami percaya Tuhan menopang kami. Ketika kami menghadapi pergumulan dalam pelayanan kami, tolonglah kami ya Tuhan, agar pelayanan kami tetap dapat Tuhan berkati, ada dalam kesatuan hati, dan pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara kami, tolonglah pemimpin kami ya Tuhan, terkhusus menghadapi pandemi COVID-19. Begitu banyak pergumulan bangsa kami. Tuhan, tolonglah, pulihkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang akan memulai aktivitas pekerjaan kami semuanya ya Tuhan, atau berakhir pekan, agar kami tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, kami percaya juga Tuhan memberkati, menyertai sehat damai sejahtera dalam Tuhan. Berkati usaha pekerjaan anak-anak kami semuanya, sehingga menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk anugerah-Mu. Kami menjalani hidup kami hari ini. Kami menyerahkan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap berjalan di jalan Tuhan. Ketika menghadapi pergumulan hidup, ingatlah bahwa Allah peduli dalam hidup kita, dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, karena Ia akan memberikan kita kelegaan dalam setiap pergumulan hidup kita. Andalkanlah Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan ketika beraktivitas keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak,
rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.